Shalom sahabat BB, Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin, tanggal 9 Februari 2026 dengan judul Berharganya Hikmat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan Bapa kami yang baik, kami menaikkan segala puji syukur kepadamu, sebab kasih setiamu tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuntunanmu menyertai setiap jalan kami, terlebih melalui setiap firman yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Roh Kudus, tuntun kami dan beri kami hikmat untuk kami belajar dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Tuhan berkenan atas permintaan Salomo. Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia memperistri putri Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman, hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja.
Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat WP, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bacalah kembali ayat-ayat firman Tuhan dengan teliti dan pahamilah firman Tuhan hari ini. Temukan yang pertama apa yang dikatakan Tuhan dalam mimpi Salomo dalam ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, apa yang diminta Salomo kepada Tuhan di dalam mimpi itu, di dalam ayat yang ke-9. Dan kemudian bagaimana tanggapan Tuhan terhadap permintaan Salomo, seperti pada ayat yang ke-11. Sahabat WB, Salomo hidup dalam lingkungan orang-orang yang mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Karena belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai waktu itu. Salomo sendiri menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Jika kita hidup di masa itu, apa yang akan kita lakukan? Seberapa pentingnya kita punya ketetapan hati untuk hanya menyembah Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita menyadari tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan, apa yang kita pelajari dari sikap Salomo tadi? Ketika Salomo meminta hikmat dan bukan harta atau ketenaran, Tuhan menjawabnya dan memberinya, sehingga Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal hikmat. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23. Dan sebagai bonus, Tuhan memberikan kekayaan baginya karena permintaan Salomo itu berharga di mata Tuhan. Dapat kita juga baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-23. Mengapa permintaan Salomo tentang hati yang penuh pengertian lebih berkenan di hadapan Tuhan dibandingkan permintaan akan harta, kehormatan, dan umur panjang? Jika hari ini Tuhan berikan kesempatan untukmu meminta 3 hal yang penting, apa saja yang akan engkau minta kepadanya? Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, bagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB yang lain untuk setiap berkat yang telah kita terima dan kebenaran-kebenaran hari ini, serta komitmen pribadi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai pengingat hidup kami, agar selalu tertuju kepadamu. Dan kami belajar dari Salomo, kami meminta hikmat dari Tuhan, untuk kami bisa belajar hidup terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, dan jangan pernah tinggalkan kami. Terus pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berharga di mata Tuhan setiap keputusan hati kita untuk hidup di dalam ketetapan-ketetapannya.